Nah, sekarang selanjutnya adalah kita lihat contoh 8. Sebelumnya sudah kita bahas contoh 7, ya. Sekarang kita lihat contoh 8, ya. Pertanyaan adalah persamaan gerak suatu partikel dinyatakan dengan rumus X sama dengan Ft sama dengan akar 3T ditambah 1 S dalam meter dan T dalam detik. Pertanyaannya adalah kecepatan partikel pada saat T sama dengan 8 detik adalah berapa? Ya, kecepatannya. Ya, kalau berbicara kecepatan berarti itu berbicara turunan pertama. Ya, kalau percepatan turunan kedua. Ya, sekarang kita lihat fungsinya ini. Ft sama dengan 3T akar 3T, ya. Akar 3T tambah 1. Yang namanya akar, ya, bentuk akar itu kalau dirubah menjadi pangkat itu sama aja dengan pangkat setengah. 3T tambah 1 pangkat setengah. Selanjutnya kita turunkan, ya. Kita turunkan setengahnya turun di sini, ya. Setengahnya turun, ya. Kemudian setelah setengahnya turun, pangkatnya dikurangin 1. Ya, pangkatnya dikurangin 1 berarti setengah dikurang min 1. Turunan 3T tambah 1 itu adalah 3T. Ya, ini turunan fungsi komposisi materi sebelumnya. Ya, jadi saya ulangin lagi di sini untuk turunan 3T tambah 1 pangkat setengah, setengahnya turun sini. Ya, kemudian pangkatnya dikurangin 1 ini, ya. Kemudian 3T tambah 1 diturunkan. Turunan 3T itu kan 3, turunan 1 0, berarti tulisnya aja 3, ya. Kemudian setengah dikali 3 itu 3/2. 3T tambah 1, setengah dikurangi 1 min setengah, ya. Jadi 3/2 dikali 3T tambah 1 pangkat min setengah. Pangkat setengah ini negatif, kalau turun menjadi positif. Jadi 3/2 dikali 3T ditambah 1 pangkat setengah. Pangkat setengah itu sama aja dengan akar. Ya, artinya hasil turunannya itu adalah 3/2 kali akar 3T tambah 1. Ya, ini hasil turunannya. Hasil turunan ini, ya, ini sama aja dengan kecepatan. Turunan pertamanya itu adalah kecepatan. Ini hasilnya, ya. Pertanyaannya adalah kecepatan partikel pada saat T sama dengan 8. Artinya T di sini tinggal diganti dengan 8. Ya, tinggal diganti dengan 8. P8 sama dengan 3/2 dikali akar 3 kali 8 tambah 1. 3 kali 8 24 tambah 1 25, akar 25 sama dengan 5. 5 kali 2 10. Jadi jawabannya adalah 3/10. Jadi kecepatan partikel pada T sama dengan 8 adalah 3/10 meter per detik. Ya, itu untuk contoh 8 kecepatan, ya. Jadi kalau kecepatan itu adalah turunan pertama, kalau percepatan turunan kedua. Ya, kita lihat contoh 9. Contoh 9. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal V0 meter per detik. Tinggi peluru setelah T dinyatakan dengan fungsi nih, ya. Fungsi HT-nya 100 ditambah 40T min 4T kuadrat. Pertanyaannya adalah tinggi maksimum yang didapat dicapai, ya, yang dapat dicapai peluru tersebut. Ya, pertanyaannya adalah tinggi maksimum. Ya, angkanya yang ini ya tinggal diturunkan. Ini kan fungsinya HT sama dengan 100 ditambah 40T min 4T kuadrat diturunkan, ya. Turunan 100 0, turunan 40T 4, turunan min 4T kuadrat 4 kali 2 8, berarti min 8T.
pangkat 1. Biasanya nggak usah ditulis. Jadi turunannya adalah 40 min 8T. Selanjutnya buat dia menjadi sama dengan 0. Ya. Buat sama dengan 0 berarti 40 min 8T sama dengan 0. Jadi min 8T. Ya, min 8T. Min 8T sama dengan min 40. Ya, min 8T. Ya, sama dengan min 40. Ya. Min 40 dibagi min 8 itu sama dengan 5. Ya. Pertanyaannya adalah tinggi maksimum. Artinya 5 ini tinggal disubstitusi ke HT. Ya. Jadi 5 ini disubstitusi ke HT ke sini nih. Ya. Mesti ke sini berarti T-nya diganti dengan 5. Ya. T-nya diganti 5. T-nya diganti 5 ke sini berarti 100 ditambah 40 kali 5 dikurang 4 kali 5 kuadrat. 40 kali 5 200. 5 kuadrat 25 dikali 4 100. Berarti 100 tambah 200 dikurang 100 sama dengan 200. Berarti tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru tersebut adalah 200 meter. Ya. 200 meter. Ya. Itu untuk contoh 9. Kita lihat selanjutnya contoh 10. Nah, contoh 10. Perhatikan gambar ini nih. Ya, ini gambarnya perhatikan. Ya. Ini gambarnya. Ini gambarnya seperti ini. Luas daerah yang diarsir pada gambar akan mencapai maksimum jika koordinat titik M-nya berapa. Jadi pertanyaan ini luasnya nih. Luas maksimumnya berapa? Ya. Luas daerah yang diarsir pada gambar ini mencapai maksimum berapa pada saat M, X, Y-nya berapa. Ya. Jadi pertanyaan adalah M, X, Y-nya berapa sehingga luas yang ini nih mendapatkan luas maksimum. Ya. Kita lihat di sini untuk pembahasannya. Nah, lihat. Persamaan garis memotong sumbu X di 4,0 dan 0,5. Ya. Kalau digambarkan seperti ini 0,5 4,0. Rumus persamaan garis memotong sumbu X dan memotong sumbu Y itu adalah AX ditambah BY sama dengan A kali B. A-nya 5, ya, B-nya 4, ya. Jadi masuk ke sini tinggal 5X ditambah 4Y sama dengan 5 kali 4. Berarti 5X tambah 4Y sama dengan 20. 4Y sama dengan 20 dikurang 5X. Kemudian semuanya dibagi 4. Berarti 20 bagi 4, 5. Min 5X bagi 4. Min 5 per 4X. Ya. Luasnya itu adalah X dikali Y. X-nya sudah ada, ini Y-nya ini. Ya. Sehingga X dikali 5 dikurang 5 per 4X. X dikali 5, 5X. X dikali min 5 per 4, min 5 per 4X kuadrat. Ya. Selanjutnya luasnya ini diturunkan. Setelah diturunkan buat menjadi sama dengan 0. Turunan 5X jelas 5. Ya. Turunan 5 per 4X kuadrat. Min 5 per 4 dikali 2. Ya. Min 5 per 4. Min 5 per 4 dikali 2. Kali 2 gitu kan. Kan coret. Ya, dapat 2. Ya. Jadi min 5 per 2X. Ya. Min 5 per 2X. Selanjutnya didapatkan dari sini X-nya sama dengan 2. Dari mana X sama dengan 2? Kan gini. Min 5 per 2X sama dengan 5.
Ya, min 5. Min 5. Maka X-nya ini otomatis sama dengan 2. Nah, X sama dengan 2. Setelah X sama dengan 2, berarti substitusi. Ya, disubstitusi ke 5X tambah 4Y sama dengan 20. X-nya diganti 2. Berarti 5 kali 2 ditambah 4Y sama dengan 20. Berarti didapatkan Y-nya sama dengan, di sini 10 tambah 4Y. 5 kali 2 kan 10. 4Y sama dengan 20. 4Y sama dengan 20 dikurang 10. Ya, 10. 4, 20 dikurang 10, 10. Berarti 4Y sama dengan 10. Maka Y sama dengan 10/4. 10/4 diperkecil menjadi 5/2. Sehingga didapatkan M-nya itu adalah X, Y. X-nya 2. Ya. Y-nya 5/2. Berarti M-nya sama dengan 2,5/2. Ya. Itu untuk contoh barusan yang kita bahas mencari luas maksimum M, X, Y-nya berapa? 2,5/2. Ya. Selanjutnya kita lihat contoh yang ke-11. Ya, kita lihat contoh yang ke-11. Sebuah tabung tanpa tutup yang terbuat dari lempengan tipis dapat memuat air sebanyak 27 pi cm3. Pertanyaannya adalah luas permukaan tabung akan minimum jika jari-jari tabungnya sama dengan berapa? Ya. Jadi volumenya 27 pi cm3. Pertanyaan adalah jari-jarinya berapa agar minimum. Ya. Kita lihat di sini. Ya, kita lihat pembahasannya. Persamaan volume tabung. Ya, persamaan volume tabung kan ini. Ya. Persamaan volume tabung. Ini kan. Pi sama dengan pi R kuadrat kali T. Atau rumus ya, rumus volume tabung atau persamaan volume tabung. Pi sama dengan pi R kuadrat T. Pi-nya 27 pi. Ya. Di soal tadi pi-nya adalah 27 pi. Berarti 27 pi sama dengan pi R kuadrat T. Ya. Pi-nya dicoret. Ya, sehingga didapatkan 27 sama dengan R kuadrat dikali T. Berarti T-nya sama dengan 27 R per R kuadrat. Ya, 27 per R kuadrat. Persamaan luas tabung tanpa tutup atau rumus luas tabung tanpa tutup adalah ini. Ini tanpa tutup. Ya, kalau dia pakai tutup berarti sini ada duanya. 2 pi R kuadrat ditambah 2 pi R T. Karena tanpa tutup, maka luasnya itu adalah pi R kuadrat ditambah 2 pi R T. Kemudian pi R kuadrat ditambah 2 pi R T. T-nya ganti. Ya, ke sini. Ya. Sehingga didapatkan pi R kuadrat ditambah 2 pi R dikali 27 per R kuadrat. R kuadratnya ini habis. Ini habis. Ya. Sehingga didapatkan 2 pi dikali 27 per R. Nah, selanjutnya 2 dikali 27, 54 pi. R ini pangkat 1. Kalau mau naik ke atas jadi pangkat min 1. Maka luasnya menjadi pi R kuadrat ditambah 54 pi R pangkat min 1. Ya. Selanjutnya luas ini kita turunkan ya. Kita turunkan ke sini ya. Kita turunkan terhadap R ya. Pi R kuadrat diturunkan terhadap R berarti R-nya tinggal turun sini. 2-nya turun ke sini menjadi 2 pi R. Nah, 2 pi R. Ya, 2 pi R karena 2 dikurang 1 itu kan 1. Di sini biasanya tidak ditulis. Jadi hasilnya 2 pi R saja. Ya. Selanjutnya 5 pi R pangkat min 1. Min 1 dikali 54. Ya, min 54 pi R. Min 1 min 1 min 2. Berarti min 54 pi R pangkat min
2. Min 2 kalau mau turun ke bawah menjadi plus. Sehingga 2πr dikurang 54pi per r kuadrat. Ya. Selanjutnya, luas akan minimum jika L aksennya sama dengan 0. Artinya yang ini L aksennya kita ganti sama dengan 0. Sehingga didapatkan 2πr dikurang 54pi r kuadrat sama dengan 0. Kalikan R. Kalikan R berarti R ini dikalikan R kuadrat. Nah, dikalikan R kuadrat jadi R pangkat 3. Dikalikan R kuadrat ini otomatis hilang. Ya. Jadi 2πr pangkat 3 min 54pi sama dengan 0. Kemudian min 54 pindah ke kanan jadi plus. Jadi 2πr pangkat 3 sama dengan 54pi. Sehingga R pangkat 3 54pi dibagi 2pi. Bagi 2pi. Ini pi-nya coret. Ya. 54 dibagi 2, 27. Berarti R pangkat 3 sama dengan 27. Berarti R sama dengan 27 akar 3. 27 itu 3 pangkat 3. Berarti 3 pangkat 3 akar 3 sama dengan 3. Ya. Itu untuk contoh terakhir, contoh 11. Ya. Jadi ada 11 contoh yang saya jelaskan yang berkaitan dengan nilai maksimum dan nilai minimum untuk aplikasi turunan yang berbentuk soal cerita. Mudah-mudahan kalian paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.